Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Maulidina. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan bisnis yang saya buat mengenai PT Pupuk Indonesia. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan memasuki yang pertama, yaitu sejarah. PT Pupuk Indonesia didirikan pada tanggal 24 Desember 1959. Dan PT Pupuk Indonesia termasuk perusahaan BUMN. Dan ada beberapa peristiwa penting dalam PT Pupuk Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 1974, Presiden Soeharto mendirikan pabrik Pusri 2 dengan kapasitas produksinya yaitu 380.000 ton per tahunnya. Dan pada tahun 1994, Presiden Soeharto meresmikan pabrik Busri IB dengan kapasitas produksinya 570 ton per tahunnya. Dan pada tahun 2012, PT Pupuk Sriwijaya berganti nama dengan nama PT Pupuk Indonesia Persero. Pada tahun 2013, PT Pupuk Indonesia mendirikan PT Pupuk Logistik. Pada tahun 2015, PT Pupuk Indonesia mendirikan PT Pupuk Indonesia Pangan. Pada tahun 2021, PT Pupuk Indonesia Utilitas dibentuk dari PI Energi. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Dalam konteks pengembangan sektor pertanian, pupuk memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk dengan mengeluarkan kebijakan seperti subsidi pupuk dan industri pupuk di dalam negeri memberikan kontribusi yang sangat besar. Bukan hanya di sektor pertanian, tetapi juga di sektor atau di bagian bidang jasa dan industri kimia. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian saya yang pertama yaitu mengetahui data produksi pupuk dan non-pupuk, yang kedua mengetahui kinerja perdagangan. Oke, selanjutnya kita akan masuk isi pembahasan, di mana di sini kinerja produksi pupuk dan amoniak pada tahun 2019 sampai 2020 meliputi yaitu yang pertama produksi pupuk termasuk pupuk urea, NPK dan pupuk lainnya. Yang kedua itu non-pupuk termasuk amoniak dan non-amoniak. Dan yang ketiga itu produksi samping. Selanjutnya kita masuk ke data analisa, di mana di sini kita akan membahas tentang subtotal produksi pupuk. Pada realisasi 2020 ini sudah mencakup pupuk urea, NPK dan pupuk lainnya, yaitu mencapai 12.263.833 ton. Pada realisasi 2019, ini sudah mencakup urea, NPK, dan pupuk lainnya mencapai 11.838.451 ton. Pada target 2020, ini juga sudah mencakup semuanya, mencapai 10.472.000 ton. Pada kenaikan dan penurunan tahun 2019 sampai 2020, ini sudah mencakup semuanya juga, mencapai 3,59%. Dan pada tahun pencapaian target 2020 mencapai 117,78%. Dan selanjutnya yaitu subtotal produksi non-pupuk. Pada realisasi 2020, ini sudah mencakup pupuk urea, NPK, dan pupuk lainnya yaitu mencapai 7.085.010 ton. Pada realisasi 2019 juga mencapai 7.026.224 ton. Pada target 2020 mencapai 5.965.000 ton. Kenaikan dan penurunan pada tahun 2019 sampai 2020 mencapai 0,84%. Dan pencapaian target 2020 mencapai 118,78%.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas data analisa subtotal produksi produk samping. Yang pertama yaitu realisasi 2020. Ini juga sudah mencakup semuanya, yaitu mencapai 33.409.000 ton. Realisasi 2019 mencapai 45.716 ton. Pada target 2020 mencapai 19.700 ton. Kenaikan dan penurunan pada tahun 2019 sampai 2020 mencapai min 26,92%. Pencapaian target pada tahun 2020 mencapai 169,59%. Selanjutnya, di sini kita akan membahas data analisa total produksi dari semuanya, yaitu dari produksi pupuk, non-pupuk, dan produksi produk samping. Di mana di sini kita akan membahas tentang realisasi 2020 mencapai 19.882.252 ton. Realisasi 2019 mencapai 18.910.392 ton. Target 2020 mencapai 16.456.700 ton. Pada kenaikan dan penurunan 2019 sampai 2020 mencapai 2,50%, dan pencapaian target 2020 mencapai 117,78%. Dan selanjutnya adalah data analisa kinerja volume perdagangan tahun 2016 sampai tahun 2020. Di mana di sini yang pertama yaitu produk lainnya pada tahun 2016 mencapai 63.281 ton. Pada tahun 2017 mencapai 37.204 ton. Pada tahun 2018 mencapai 119.281 ton. Pada tahun 2019 mencapai 72.300 ton. Pada tahun 2020 mencapai 67.106 ton. Selanjutnya yaitu kinerja volume perdagangan tahun 2016 sampai tahun 2020, yaitu mengenai produk non-PSO pada tahun 2016 mencapai 36.090 ton. Pada tahun 2017 mencapai 50.255 ton. Pada tahun 2018 mencapai 120.828 ton. Pada tahun 2019 mencapai 162.856 ton. Pada tahun 2020 mencapai 120.551 ton. Dan selanjutnya kinerja volume perdagangan tahun 2016 sampai tahun 2020 mengenai produk non-PSO pada tahun 2016 mencapai 183.123 ton. Pada tahun 2017 mencapai 183.251 ton. Pada tahun 2018 mencapai 185.298 ton. Pada tahun 2019 mencapai 148.091 ton. Pada tahun 2020 mencapai 166.531 ton. Selanjutnya di sini kita akan membahas data rencana penjualan di tahun 2021. Nanti bisa dilihat dari tabel yang saya berikan. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kesimpulan, di mana PT Pupuk Indonesia lebih berfokus pada tantangan. Dan dengan dihadapi tantangan kenaikan biaya produksi, tetapi PT Pupuk Indonesia tetap menjaga kinerja keuangan yang solid selama tahun 2016 sampai tahun 2020. Dengan ditandainya yaitu meraih keuntungan dan memenuhi produksi pupuk serta memenuhi kebutuhan nasional. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.